Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kawan-kawan semua, kembali lagi bersama kami di diskusi santai ya, insyaallah bersama Bapak Dr. Antus Haji Abdul Aziz MH. Alhamdulillah beliau sebagai hakim di Pengadilan Agama. Dan pada pagi hari ini masih kesempatan untuk kita berdiskusi, berdialog santai tentang pernikahan dan juga nanti hal-hal yang perlu kita bahas, Pak ya. Iya. Tapi sebelumnya apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apalagi udah jumpa sama Bapak kan, nanti sehat nih. Jumpa hari Jumat, Jumat barakah ini. Jumat buat barakah Hafiz dan juga buat Bapak. Jumat yang sama-sama kita tunggu ya. Iya. Sama-sama menunggu Ya. hari Jumat. Baiklah kawan-kawan semua, kembali saya kasih tahu dulu kepada kawan-kawan yang belum melihat video sebelum ini, baik itu terkait kisah suka dan duka beliau sebagai hakim, malah sebelum menjadi hakim, bagaimana perjuangan beliau waktu menjadi mahasiswa ya. Banyak yang kita ambil, baik itu motivasi dari cerita beliau, dan juga bagaimana suka duka menjadi hakim ya, bagaimana persyaratan menjadi hakim, bahkan mungkin kawan-kawan bisa melihat lagi video-video sebelumnya. Namun pada pagi hari ini insyaallah kita akan fokuskan di pembahasan tentang pernikahan dan pencatatan dalam perspektif hukum Islam ya. Sebab masalah ini sangat sering kita dengar di masyarakat, bahkan di akademisi ya. Benar. Dan menjadi permasalahan yang terus menerus bahkan, sehingga banyak orang tidak menemukan titik cerahnya di mana sebenarnya. Iya. Jadi di pembahasan ini kita akan minta kepada beliau ya, apa sih sebenarnya pernikahan itu ya, dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pernikahan. Begitu juga nanti bagaimana sih pencatatan pernikahan perspektif hukum Islam, dan juga tentunya nanti di negara kita sendiri. Mungkin itu ya Pak untuk judul pada hari ini, kami persilahkan kepada beliau. Baik, Saudara Hafiz Ya. Menarik kalau kita berbicara tentang persoalan pernikahan. Ya. Karena apa? Pernikahan itu adalah sebuah sunatullah. Ya, yang Allah berikan kepada setiap makhluk hidup. Betul. Tidak hanya saja kepada manusia, tetapi juga kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan ini adalah sebuah sunatullah, dan setiap makhluk Allah itu ada kebutuhan terhadap sebuah perkawinan. Ya. Nah, sebagai seorang manusia perkawinan atau sebagai seorang muslim, ya, Allah sudah katakan di dalam Al-Quran bahwa pernikahan itu adalah sebuah tanda-tanda kebesarannya. Dan ini kita lihat bisa di dalam surat Ar-Rum. Iya. Ayat 21, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini bisa kita lihat. Ya. Pernikahan adalah sebuah kebesaran Allah yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Karena apa? Dengan adanya kita menikah itu, maka sebuah ketentraman, sakinah, mawaddah warahmah akan kita peroleh di dalam jiwa kita. Ya, di mana saja manusia berada, ya, maka kebutuhan untuk menikah itu adalah sebuah hal yang harus diberikan sebuah aturan ya oleh
ajaran-ajaran agama kita. Karena apa? Kebutuhan setiap orang kalau tidak diberikan aturan-aturan, maka ini akan mengakibatkan nanti sebuah perkawinan tadi tidak akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Atau dalam konteks kata, yang perkawinan bila tidak dilakukan dengan aturan-aturan agama itu tidak akan membawa akibat apa-apa pula. Ya, maka di dalam agama pernikahan itu diatur, ya, secara jelas, secara rinci, dan banyak kita temukan di dalam kitab-kitab fikih bab yang khusus membicarakan namanya kitabuz ziwaj atau kitabun nikah. Di sana banyak dikupas secara rinci, mulai bagaimana itu pengertian nikah, syarat-syarat pernikahan, bagaimana hak dan kewajiban suami istri di dalam perkawinan, sampai nanti ketika terjadi konflik. Ya, itu semua sudah dijelaskan di dalam ajaran agama kita. Artinya pernikahan ini diatur sedemikian konfliknya. Ya, konflik rinci. Sehingga ketika terjadi sesuatu, ya kita sudah mengacu kepada apa yang sudah diatur di dalam ajaran agama kita. Gitu ya. Akan tetapi pernikahan ini kan para ulama mendefinisikan dengan berbagai macam definisi tentunya ya. Namun yang jelas yang bisa kita ambil sebagai rujukan untuk di negara kita sendiri ya. Di kompilasi hukum Islam jelas di situ pernikahan itu adalah untuk ibadah. Dan yang perlu digarisbawahi adalah mizaqun ghalizo. Mizaqun ghalizo yang dimaksud dalam kompilasi ini seperti apa dalam pernikahan? Saudara Hafiz, ya. Kita berangkat tentang pengertian dari nikah. Nikah secara bahasa di dalam ulama-ulama fikih kita, ya para fuqaha kita, mereka sudah memberikan pengertian secara lugawi, itu adalah istimta. Ya. Istimta adalah tempat kita bersenang-senang, pertemuan antara hubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan. Itu secara bahasa. Tetapi secara istilah, nikah itu adalah al-ittiba' ba'dan nikah. Ya, artinya ada hubungan, ya, kehalalan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tapi dengan diawali dengan pernikahan. Ya, dengan pernikahan. Baru di sana diapakan, pernikahan itulah yang menghalalkan hubungan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah, kembali seperti apa yang Hafiz katakan, ya, bahwa pernikahan di dalam Islam itu memang kita lihat dari ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 30, bahwa perkawinan itu adalah sebuah mitsaqan ghaliza. Artinya al-irtibat mitsaqan ghaliza, ada ikatan yang kuat. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia kita lihat, ya, ikatan yang kuat itu ya yang nggak bisa begitu mudah diputus, diungkai, diurai. Ya, maka dalam Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat An-Nisa tadi ayat 30, di mana Allah katakan wa kaifa ta'khuzunahu afwaja wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Ya, bagaimana kamu harus mengambil kembali sesuatu yang sudah kamu beri
sementara kamu sudah mengambil intifak dengan pasanganmu, ya. Wa akhadna minkum, sementara kamu juga sudah mengambil dengan mitsaqan ghaliza, artinya sudah mempersunting pasangan kita dan kita pada saat itu sudah berjanji. Jadi sesungguhnya mitsaqan ghalizan, kalau kita lihat literatur di dalam Al-Quran, hanya 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz mitsaqan ghalizan. Ya. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kaum Bani Israel, dia akan mengangkat sebuah bukit Tursina, ya. Nah, dan di sana Allah juga menggunakan kata-kata mitsaqan ghalizan. Ada sumpah yang diucapkan, perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel pada hari Sabtu, ada hari-hari yang terlarang, yang dia tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain kecuali beribadah. Nah, ini ada sumpahnya. Kemudian juga di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7, itu juga ada persumpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan itu sudah ada mitsaqan ghalizan. Jadi bukan sebuah akad yang dibuat secara acak-acakan. Dan ini semua adalah pertanggungjawaban kita dengan Allah. Maka sering kita dengar ketika para qadi nikah misalnya ada ketika dia memberikan khutbah nikah, bahwa pernikahan yang kita ucapkan hari ini tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang hadir, tetapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 2 pesan dari akad nikah yang dilakukan tadi.